Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di pokok bahasan yang keempat pada mata kuliah manajemen dakwah dengan tema penggerakan dakwah. Nah, di sini langsung aja masuk ke slide yang berikutnya. Jadi penggerakan dakwah ini adalah fungsi manajemen yang ketiga. Yang pertama sudah kita bahas ya, dan yang kedua juga sudah. Jadi yang pertama adalah planning, keduanya organizing, ketiganya actuating, dan keempatnya adalah controlling, evaluating. Jadi penggerakan ini adalah fungsi manajemen dakwah yang ketiga. Oke, langsung saja. Perencanaan dan pengorganisasian harus diikuti dengan penggerakan seluruh potensi SDM pada pelaksanaan tugas. Jadi di sini langkah pertama dalam manajemen itu adalah perencanaan, yakni merumuskan apa-apa yang akan dilakukan. Keduanya adalah pengorganisasian, yaitu membentuk susunan kepanitiaan. Nah, setelah merumuskan apa yang akan dilakukan dan membentuk susunan panitia, maka langkah selanjutnya adalah menggerakkan dari apa yang sudah direncanakan oleh susunan panitia tersebut. Jadi setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dalam fungsi manajemen yang kedua itu kan ada yang namanya pengorganisasian. Jadi inti dari pengorganisasian adalah membentuk susunan panitia untuk kemudian diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tentunya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi pelaksanaan atau penggerakan atau dalam bahasa Inggrisnya actuating, yakni aktivitas mendorong semua bawahan agar berkeinginan untuk bergerak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sekali lagi di sini aktivitas mendorong ini dilakukan oleh seorang manajer dakwah. Siapa yang didorong tentunya adalah bawahan-bawahannya. Jadi pada aktivitas ini terdiri atas pembimbingan, pengkoordinasian, serta pembuatan keputusan. Jadi ada proses mengarahkan dari seorang manajer dakwah kepada bawahan-bawahannya. Kemudian pengkoordinasian ini artinya ada saling kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan dakwah. Josh R. Terry mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Jadi di sini menurut pendapat dari Josh R. Terry bahwasanya yang dinamakan dengan actuating adalah usaha untuk menggerakkan anggota kelompok. Jadi usaha menggerakkan ini sekali lagi adalah dari manajer dakwah kepada semua anggota yang ada di bawahnya. Jadi dari pengertian Josh R. Terry tersebut, pelaksanaan merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan. Jadi tidak hanya sekedar merencanakan saja, tapi di sini kita juga harus mengaktualisasikan apa yang telah direncanakan. Caranya bagaimana? Tentunya dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal. Jadi untuk mencapai kenyataan tersebut, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi, maka di sini harus diarahkan oleh seorang manajer dakwah dan juga harus diperlukan yang namanya motivasi. Tentunya agar bersemangat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi melalui fungsi ini diharapkan semua anggota kelompok dalam kegiatan dakwah dapat bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Jadi dengan arahan, dengan motivasi, dengan dorongan, maka semua anggota kelompok ini diharapkan dapat menjalankan tugas masing-masing dengan ikhlas dan dengan sungguh-sungguh, dengan harapan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pada intinya penggerakan dakwah ini adalah inti dari manajemen dakwah. Jadi setelah dirumuskan apa-apa yang dilakukan, kemudian dibentuk susunan panitia, maka disinilah hari-harinya kegiatan. Jadi inti pelaksanaannya ini ada di fungsi manajemen dakwah yang ketiga, yaitu actuating.
Karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan dan semua pimpinan hendaknya ini mengikuti arahan dari semua bawahan hendaknya mengikuti arahan dari pimpinan. Pelaksanaan terdiri dari staffing dan motivating. Staffing sendiri pada dasarnya bertujuan untuk menentukan keperluan SDM, pengarahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Adapun motivating di sini adalah memberikan suatu motivasi, dorongan agar semua bawahan ini bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, adapun dalam langkah penggerakan dakwah di sini meliputi yang pertama adalah pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini sekali lagi datangnya dari terutama datangnya dari manajer dakwah, dan semua anggota di sini juga bisa saling memotivasi agar bersemangat dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Yang kedua, pembimbingan. Di sini adalah tindakan manajer dakwah untuk dapat menjamin terlaksananya tugas dakwah sesuai dengan rencana ketentuan yang telah digariskan. Kemudian yang ketiga, penjalinan hubungan. Jadi di sini dalam kegiatan dakwah harus menjalin hubungan baik antar sesama, antara pimpinan dan bawahan, dan antara bawahan dan bawahan. Intinya semuanya harus saling menjaga hubungan baik. Yang keempat, penyelenggaraan komunikasi. Di sini melalui komunikasi yang efektif antara pemimpin dengan pelaksana dakwah, maka pola hubungan dalam sebuah organisasi dakwah akan berjalan. Sebab komunikasi akan mempengaruhi seluruh sendi organisasi. Jadi di sini jangan saling diam ya, tapi saling berkomunikasi. Apapun yang perlu dikomunikasikan maka harus dikomunikasikan. Jangan dipendam sendiri, seperti itu. Entah itu antara pimpinan dan bawahan, atau bawahan dengan pimpinan, atau bawahan dengan bawahan. Intinya dengan komunikasi ini maka akan mempermudah tercapainya tujuan, karena ada saling keterbukaan. Nah, yang ini pengembangan atau peningkatan pelaksana. Jadi di sini ada semacam pelatihan bagi bawahan-bawahannya. Begitu juga dengan seorang manajer dakwah, di sana juga perlu yang namanya pelatihan. Nah, dalam actuating, maka di sini seorang karyawan akan termotivasi mengerjakan sesuatu jika yang pertama merasa yakin akan mampu mengerjakan. Jadi ketika sudah yakin, maka ini akan memungkinkan ya tercapainya tujuan yang akan dicapai. Jadi kalau diri setiap orang ini sudah yakin bahwasanya saya mampu, saya bisa, maka di sini akan mempermudah tercapainya tujuan. Dan yang keduanya, yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat. Jadi selain yakin di sini juga bahwasanya dia juga yakin bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah membawa manfaat baik untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, maupun untuk kebersamaan umat. Yang ketiga, tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting. Jadi kalau seseorang ini sedang dibebani dengan yang namanya masalah, maka secara otomatis dia akan bercabang pikirannya. Tapi beda halnya ketika dia sama sekali tidak ada beban, maka akan fokus mengerjakan tugas yang telah dilaksanakan, tugas yang telah diamanahkan. Yang keempat, tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan. Jadi di sini dalam penunjukan suatu posisi hendaknya juga harus sesuai dengan bidang kemampuannya. Jadi jangan asal tunjuk ya. Karena ketika sudah sesuai dengan bidang kemampuannya, maka di sini akan dengan mudah melaksanakan tugas tersebut. Akan merasa enteng ya. Yang kelima, hubungan antar teman dalam organisasi harus harmonis. Jadi jangan saling sikut menyikut, tapi di sini harus menjalin hubungan yang menyenangkan. Adapun fungsi penggerakan dakwah di sini dapat berjalan dengan optimal menggunakan teknik berikut. Yang pertama, memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada dalam organisasi dakwah. Jadi di sini
Seorang manajer dakwah hendaknya dalam memberikan penjelasan ini secara keseluruhan, jangan hanya sebagian-sebagian saja. Karena kalau hanya penjelasan sebagian saja, maka di sini memungkinkan belum terpenuhinya semua wawasan dari anggota kelompok tersebut. Jadi masih ada yang katakanlah belum clear, masih mengganjal ya. Jadi belum transparan semuanya. Yang B, setiap pelaku dakwah menyadari, memahami, dan menerima dengan baik tujuan yang telah diterapkan. Jadi tujuan di sini kan ditetapkannya di awal. Nah, dalam menetapkan tujuan di sini, kemudian diputuskan, maka di sini keputusan tujuan tersebut harus sudah bisa diterima oleh semua pihak. Setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk. Jadi semua anggota yang terlibat dalam kegiatan dakwah harus tahu posisinya masing-masing. Si Ahmad ini posisinya sebagai apa? Si Ardi ini posisinya sebagai apa? Ketika sudah tahu posisinya masing-masing, maka di sini enak dalam menjalankan tugas. Yang D, memperlakukan secara baik bawahan dan memberikan penghargaan, bimbingan, dan petunjuk untuk semua anggotanya. Jadi di sini sebagai manajer dakwah tentunya harus bisa bersikap adil pada semua bawahannya. Jangan bersikap diskriminatif ataupun pilih kasih ya, tapi harus bersikap bijak. Nah, dalam penggerakan ini peranan pemimpin dakwah akan sangat menentukan warna dari kegiatan. Karena pemimpin dakwah atau manajer dakwah harus mampu memberikan sebuah motivasi, bimbingan, mengkoordinasi, serta menciptakan sebuah iklim yang membentuk sebuah kepercayaan diri yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan semua anggotanya. Sekali lagi, dalam fungsi manajemen dakwah yang ketiga ini yaitu penggerakan atau actuating, peran seorang manajer dakwah ini sangat tinggi, memberikan motivasi, memberikan dorongan, mengkoordinasi, dan menciptakan iklim yang membentuk sebuah kepercayaan diri semua anggotanya. Jadi itu inti dari actuating ya, atau pelaksanaan dakwah yang merupakan fungsi manajemen dakwah yang ketiga. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.